Hai teman-teman, bertemu lagi di Cerita Ara ya. Kita kali ini nggak pergi camping, tapi mau ajak anak-anak dan orang tua buat main ke pantai. Jadi kemarin kita itu berangkat dari Jakarta itu jam 4 subuh. Sengaja kita berangkat dari subuh biar nggak kemalaman sampai di hotelnya. Jadi anak-anak tuh pingin banget main ke pantai. Nanya-nanya terus ke saya, "Mah, kapan sih kita ke pantai lagi?" Soalnya pantai yang mereka tahu tuh cuma di Ancol dan juga pantai di Bali karena tahun lalu saya sempat ajak anak-anak ke sana. Nah, kalau misalnya saya tawarin ke Ancol tuh mereka langsung nolak. Gak mau karena katanya sih nggak seru. Jadi buat mereka itu memori pantai ya di Bali itu, pantai yang bagus. Makanya yang ditanya tuh selalu, "Kapan mah kita naik pesawat lagi?" Kalau saya tanya, "Ngapain emang naik pesawat?" Mereka jawabnya karena naik pesawat itu ke pantai, karena mereka taunya pantai yang bagus itu cuma ada di Bali. Jadi kemarin saya sempat lihat-lihat, googling, enaknya ngajak anak-anak kemana ya kalau misalnya ke pantai yang bisa dijangkau naik mobil. Sempat lihat-lihat, pilihannya ada Anyer, Batu Karas, atau Pangandaran, atau juga bisa ke pantai-pantai di Jogja. Nah, karena kemarin tuh sekalian juga nostalgia masa lalu, saya dulu sama suami itu sempat ke Pantai Batu Karas, jadi kita mau ajakin anak-anak ke Batu Karas. Pas saya lihat-lihat hotel, untuk di Batu Karas itu, saya nemu ada bubuk cabin di Pantai Madasari. Penasaran sih, karena emang belum pernah ke Pantai Madasari, dan lihat-lihat review kayaknya oke juga sih buat ajak anak-anak ke sana. Dan kita milih akses lewat Ciwidey karena lagi-lagi ya, lihat review orang yang katanya jalur Pangandaran lewat Ciwidey itu bagus banget pemandangannya. Ya walaupun agak sedikit lebih jauh daripada lewat jalur selatan kayak Bandung, Nagrek, Ciamis, tapi kita penasaran aja sih sebagus apa kalau lewat Ciwidey ini. Enak sih perjalanan pagi ini, jalanannya masih sepi dan gak padat. Atau mungkin karena kita perginya weekday kali ya, jadi kita itu ambil cuti buat berangkat di hari Rabu. Nah, ini kita udah sampai area Ciwidey nih. Anak-anak gak sabar banget dari tadi nanyain kapan kita boleh buka jendela, karena kita bolehin buka jendela mobil itu kalau udah di jalan yang adem kayak gini nih, di gunung-gunung baru deh boleh kita buka jendelanya. Bye-bye lagi sama kakak, halo. Dan emang ya, perjalanan lewat sini tuh bener-bener memanjakan mata banget. Cakep banget, sejuk, lihat perkebunan teh, ijo-ijo, udaranya dingin. Tapi ada sedikit sayangnya sih, karena pas kita lewat tuh cuacanya agak sedikit mendung, jadi kurang terang, kurang bright gitu. Kayak kurang perpaduan warna ijo ketemu langit biru tuh kita nggak dapet. Jalanan di sini emang nggak terlalu besar, tapi mulus dan bagus banget. Dan kemarin itu kita kebetulan lagi sepi kendaraan, jadi kita bener-bener nikmatin pas lewat Ciwidey ini. Pas lewat Ciwidey ini tuh kita emang belum sarapan kan ya, jadi kita nyari-nyari nih warung mana nih kira-kira yang bisa kita singgahin buat cari sarapan. Nah, ini kita ketemu warung karena kita juga mau cari sarapan. Di sini cuma ada Indomie, gorengan, sama kopi, teh panas aja ya. Tapi makan di sini tuh nikmat banget. Kayaknya Indomie tuh jadi rasanya lebih keluar gitu kalau misalnya di sini. Karena mungkin pemandangannya dan cuacanya juga dingin. Beres sarapan, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, pas lewat jalanan ini tuh kita sempat emang lihat ada pengumuman bahwa perjalanannya itu akan ditutup untuk ada renovasi jalan. Dan ketahuan juga sih, karena beberapa ruas jalan itu aspalnya mulus daripada yang lain, kayak baru banget di aspal gitu. Jangan panas. Kan pemandangannya tuh kan emang bener-bener deh
Seneng banget saya lewat sini, ngelewatin sungai-sungai, ngelewatin bukit-bukit, pemandangan, bahkan ada kelihatan air terjun dari kejauhan. Kucing. Kupingnya sendiri kucing. Jalanan di sini tuh emang agak sedikit ekstrim ya, belok-belok tajam dan juga nggak terlalu lebar. Jadi ada beberapa lokasi yang kita harus agak minggir dulu sedikit, terutama kalau papasan sama mobil-mobil yang agak besar kayak truk gitu. Kayak yang digambar-gambar ya ada semua. Ada rumah rapi banget Kak. Iya, Pak Kakak Kak, kayak kita lewat jembatan Kak. Sungainya airnya deras sekali Kak, lihat Kak. Kayaknya tuh ngeliat sungai kayak gini saya pingin berhenti gitu, pingin turun dari mobil dan nyelup-nyelupin kaki di airnya. Iya gak? Nah, setelah kita lihat ada pengumuman penutupan jalan untuk perbaikan itu, kita sempat juga nih kena buka tutup jalan. Tapi nggak apa-apa banget sih, karena kebetulan kita itu berhenti di tempat yang enak buat turun dari mobil sambil nunggu perbaikan. Dan cuacanya juga lagi cerah banget di sini. Pemandangannya bukit-bukit, langit biru cerah, sawah-sawah hijau. Ditambah cuaca yang dingin bikin betah banget. Dan sempat foto-foto juga dan hasilnya emang cakep banget warnanya. Kalau si kakak nih pas lagi turun dari mobil malah senang banget dia bisa turun dari mobil dan main di pinggir jalan. Jadi dia senang banget tuh mainin rumput putri malu. Yang tadi Kakak Karena bilang, memang sebelumnya belum pernah lihat sih di daerah rumah saya di Jakarta. ambil lagi Kak. Dia juga sempet tuh mainin daun talas dan juga minta diisi air. Jadi ada kayak apa ya, got kecil, airnya tuh bersih banget dan dia masukin air itu ke si daun talasnya. Jangan di itu terlalu. Masih ada. Ya. Jadi sedih. Setelah nunggu kurang lebih 1 jam, kita lanjut lagi perjalanannya. Jalan itu kemarin kita hanya ngandelin maps aja ya dari Jakarta, karena emang kita sebelumnya belum pernah lewat jalan ini, jadi kita nggak tahu. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan dari Ciwidey, akhirnya kita sampai juga nih di ujung selatan Cianjur. Seneng banget kan udah kelihatan tuh di ujung-ujung si pantai-pantainya. Kayaknya udah nyampe ya. Padahal masih jauh banget. Nah, di ujung jalan ini, mentok pantai ini kita belok kiri ke arah Pangandaran. Jadi kalau ke arah kanan itu menuju Cianjur Sukabumi, kalau kita ke kiri itu ke arah Ciamis Selatan, ke arah Madasari. Jadi jalur ini adalah jalur paling selatannya Jawa Barat, karena bener-bener kita ngelewatin tepi-tepi pantainya. Mulai dari Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan, dan akhirnya kita sampai di Ciamis Selatan nanti. Ngelihat pantai dari pinggir jalan kayak gini rasanya kayak udah sampai gitu tujuan kita mau ke pantai. Padahal masih sekitar 2-3 jam lagi kita menuju ke Madasari. Tapi ngelihat pemandangan pantai di kanan ditambah jalanan yang mulus, besar, dan juga sepi bikin perjalanan ini tuh kerasanya senang aja, nggak terlalu capek. Akhirnya setelah kita memulai perjalanan tadi dari Jakarta jam 4 subuh, sampai juga kita di area Madasari jam 2 siang.
Di gerbang masuk wisatanya ini kita bayar dulu ya. Bayarnya itu kalau nggak salah sekitar 15.000 per orangnya. Dan di kanan ini nih, ini dia pantai utama, Pantai Wisata Madasari. Cakep banget sih karena ada semacam apa ya, batu-batu tebing di pantainya. Tapi kita nggak berhenti di sini ya, kita mau langsung ke hotel. Dan hotel kita itu tuh emang punya akses pantai sendiri. Jadi kita lewatin si pantai wisata baru kita ke hotel Bobo Cabin. Gak sampai 1 kilometer dari pantai wisata, kita sampai di Bobo Cabin Madasari. Dia letaknya itu ada di balik tebing, jadi akses masuknya juga sedikit naik tebing. Nanti ada penunjuk jalan sih, jalan kanan menuju Bobo Cabinnya. Bukannya kita ke pantai. Iya. Ini hotel apa? Bagus di pantai sayang. Cabin. Yeay. Kita ke hotel mah. Betul. Yeay, ada pegonya, ada kiss clubnya enggak mah? Nggak ada. Ya, ada kolam renangnya. Ada itu pantai gede kolam renangnya. Ceweta. Hotel. Kids Clubnya ada pasir. Main sepuasnya di Kids Club pasir. Hotelnya mana? Ini naik ke atas kayaknya deh. Udah sampai deh. Wah. Kesan pertama yang saya dapat adalah cakep banget karena belum pernah juga ya ke Bobo Cabin di tempat-tempat lain. Jadi di dekat parkiran itu langsung lobinya. Agak beda ya sama hotel-hotel biasa. Di sini lobinya itu cuman kayak bangunan kotak kecil gitu aja, tempat menyambut tamu. Dan di belakangnya itu langsung jalan setapak akses ke pantai. Kayaknya tuh ngelihatnya tuh kayak romantis banget gitu ya. Kotak gitu aja, di kanan kirinya banyak pohon-pohon kelapa, ada suara ombak. Aduh, jadi pengen kesana lagi kan. Lihat kayak gini tuh rasanya tenang banget. Menghirup aroma pantai, juga mukanya kena angin-angin pantai kayak gini. Nah, begitu sampai kita itu ditanya booking atas nama siapa, dan kemarin itu kita booking pakai aplikasi Bobo Cabin, jadi proses check-innya cepet banget. Petugasnya ramah banget sih dan sigap kemarin bantuin kita bawa barang-barang karena memang lokasi cabin atau kamar kita itu naik tangga di atas bukit. Bye-bye kakak. Saya itu saranin teman-teman kalau kesini bawa tas aja ya, jangan bawa koper. Ya walaupun bakalan dibantuin sih sama petugasnya buat dibawa, tapi bakalan lebih simpel aja kalau kita bawa-bawa tas jinjing atau ransel. Nah, di paling bawah ini nih sebelah kiri ada kamar tipe paling tingginya, kapasitasnya untuk 6 orang dan tepat berada di depan pantainya. Cocoknya sih ini kayaknya buat rame-rame sama teman atau keluarga. Akses ke kamarnya itu tangga-tangga kayak gini, jadi mungkin agak sulit buat ngajak orang tua atau bawa-bawa stroller bayi. Kita itu kemarin ambil tipe paling standarnya, jadi letaknya di atas. Walaupun naik tangga-tangga kayak gini, tapi anak-anak tetap semangat buat naiknya ke atas. Nah, di kiri ini tipe kamar yang di tengah ya, jadi kapasitasnya buat 4 orang, tapi kita nggak milih ini karena kayaknya kita kemarin khawatir deh buat 4 dewasa dan 2 anak terlalu kecil gitu, jadi mending kita ambil 2 kamar aja yang standar. Saya sempat mikir gimana ya kalau nanti pada kecapean, pasti minta digendong. Tapi alhamdulillahnya pada nggak ngeluh capek dan semangat buat naik tangganya. Nah, ini dia nih, di paling atas kamar saya dan juga kamar orang tua saya. Beteng.
Jadi akses untuk masuknya itu kita nggak dikasih kunci manual ya, tapi kita scan barcode yang ada di aplikasi Bobo Cabin kita. Nah, begitu masuk ke kamar, anak-anak langsung deh tuh senang pengen lompat-lompat di kasur. Kamarnya tuh emang nggak terlalu besar, tapi cukup buat berempat, kita 2 dewasa dan 2 anak kecil. Jadi pas kita masuk kamarnya tuh udah dingin ya, karena AC-nya standby, jadi nggak perlu nunggu dingin lagi karena baru nyalain AC. Ini kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi cukup banget. Showernya kepisah dan yang paling utama adalah bersih ya. Pakai apa sih? Safe, kita was kucingnya. Setelah istirahat sebentar, kita keluar dulu cari makan di dekat hotel karena kita emang belum makan siang. Jadi kemarin pas googling juga saya sempat cari tahu kuliner apa sih di sini. Dan rata-rata itu rekomendasiin untuk makan di warung tropikal. Warung tropikal ini letaknya ada di seberang pantai wisatanya. Parkirnya di kiri-kiri sini. Ini tempat makan. Nggak tahu ini, nggak tahu itu. Ini nih kayaknya yang putih ini sih. Nah ini dia nih warung tropikalnya. Seru ya kayaknya, kelihatannya kayak eksotis banget. Itu makan di gua-gua, ada tanaman rambatnya. Kayaknya nih bule-bule pasti suka deh makan di sini. Tapi kalau saya sih milih buat makan di dalamnya aja ya. Jadi menu di sini tuh simple banget, cuman ada lobster dan ikan aja. Kemarin kita pesen ikan 1 kilo dan lobster 1 kilo. Sama Itu lobster pesen udah ikan mana? dan lobster itu udah termasuk sama nasi liwet, sayur, sambelnya, dan juga minuman teh. Mana lobsternya? Mana ikannya? Oh, mau digoreng. Mau dibakar sayang. Enak. Jadi mau makan apa sih? Ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan kue. Ini besar-besar sekali Di lobster. warung ini tuh terkenalnya karena freshnya ya, dan memang pas kita pesen lobster kemarin, lobsternya tuh baru diantar sama nelayan dan masih pada hidup. Ini dia nih, si kakak langsung seneng banget. Kesakitan. Lihat lobster malah dijadiin mainan karena dia ngerasa bangga banget udah berani pegang lobster hidup. Mamam gimana dong? Kalau mau makan di sini mesti sabar ya, karena dibuatnya bener-bener dadakan dari mulai dicuci dan dimasak. Tadi dadakan pas kita pesen di telepon langsung diantar. Iya. Ikannya udah. Udangnya ada? Enggak ada. Ya, ini lobster habis. Tuh, baby tuh. Kasih
ikan mah. Udah. Lihat nih, menunya simple banget kan, ikan aja sama lobster dibakar terus cuma ditaburin garam aja. Tapi rasanya aduh enak banget. Beneran enak banget. Karena masih fresh kali ya. Jadi ditambah juga kita lapar berat, apa mungkin saya kemarin lapar berat, jadi rasanya tuh makan tuh nikmat banget kemarin. Ini saya lihat video ini juga rasanya pingin balik lagi buat makan menu ini. Anak saya aja kemarin sampai nambah berkali-kali. Jadi rasa ikan sama lobsternya tuh bener-bener tuh fresh. Masih ada apa ya, kayak kerasa manis-manisnya gitu loh. Manis gurih, gurihnya mungkin dari taburan garamnya tadi ya. Jadi dia tuh emang gak banyak bumbu, jadi kerasa banget rasa asli ikan dan lobsternya yang masih fresh. Dan ditambah lagi di sambelnya. Dan ini sambelnya tuh juga aduh enak banget sih, saya baru ngerasain pertama kali makan sambal kayak gini. Jadi sambelnya tuh kata ibunya tuh pakai honje. Selesai makan di sini, kita balik lagi ke hotel dan ini saat yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak. Setelah makan dan perutnya keisi, baru deh anak-anak dibolehin buat main di pantai. Pasir di sini tuh warnanya coklat kehitaman. Jadi kelihatannya kalau dari jauh tuh air lautnya kayak gelap butek gitu, padahal aslinya sih bening jernih banget. Tipe pasirnya juga yang halus, jadi anak saya tuh betah banget lari-larian nyeker di sini. Terus aja dia dari awal sampai akhir tuh dia bener-bener main pasir aja, nggak berhenti-berhenti buat lari-lari di sini. Dan yang bikin betah juga, pantainya ini semi private. Jadi yang akses ke sini tuh cuma tamu hotel aja. Dan kebetulan sore ini cuma ada kita aja, jadi berasa private beach-nya. Puas banget deh pokoknya. Selesai main dari pantai, kita bersih-bersih dulu. Di lobi ada keran buat cuci-cuci kaki kita yang kena pasir. Dan begitu mau naik ke kamar kita, lampu-lampunya di tangga-tangga itu tuh udah mulai dinyalain karena emang udah sore juga, yang menuju maghrib jam 5:30 kalau nggak salah. Nambah cakep banget suasananya. Jadi selain keran disediain di bawah deket lobi, deket kamar kita juga ada keran air lagi untuk bersih-bersih kalau abis main dari pantai. Malam ini karena udah kecapean, kita istirahat aja di kamar dan pesen makan malam dari hotelnya. Jadi di aplikasi Bobo Box atau Bobo Cabin ini udah lengkap ya. Kita bisa langsung klik-klik di situ, ada menu-menu yang bisa dipesen. Jadi kita tinggal akses aja untuk lihat menu dan pesen langsung dari chat aplikasinya. Satu hal lagi nih yang menarik dari hotel ini, jadi di dalam kamarnya itu ada semacam touchscreen buat atur lampu, warna lampu, suara yang keluar dari speaker apa, jadi bisa milih tuh mau suara hujan atau suara burung-burung di hutan. Dari layar itu juga bisa atur untuk jendelanya mau kelihatan transparan atau di blur gitu. Nah begitu anak-anak bangun paginya aja tuh langsung tuh pada mainin si layar itu. Langsung pencet-pencetin tampilan jendelanya untuk di blur atau transparan.
Paginya kita turun buat main di pantai lagi. Pantai selatan ini tuh memang seharusnya buat nikmatin sunrise ya, tapi kita nggak keburu sih ngejar sunrise karena bangunnya juga kesiangan dan kebetulan lagi mendung juga. Jadi di sebelah bukit cabin-cabin ini tuh ternyata ada sunrise point. Sunrise point yang disiapin sama si hotelnya. Ada tangga setapak menuju ke sana. Jadi kalau yang niat nih rame-rame sama teman-teman atau keluarga bisa nikmatin sunrise subuh-subuh dari tempat duduk di sini. Asik sih kayaknya pagi-pagi bawa bekal kopi panas sambil nikmatin sunrise dari sini. Pagi ini lagi-lagi cuma kita yang main di pantai. Pokoknya kita bener-bener nikmatin banget main air di pantai ini. Nah, kalau pagi gini airnya surut ya. Jadi baru kelihatan deh ternyata isinya pantai di sini tuh karang-karang kayak gini. Pas lagi main air di pantai, di ujung pantai itu kita lihat ada sekelompok nelayan gitu ya baru ambil hasil tangkapannya. Iseng nyamperin, ternyata mereka itu nelayan lobster. Duh langsung ngiler kan ya lihat lobster ini. Kebayang kemarin abis makan lobster di sana enak banget. Kita kayaknya pingin beli dari nelayan nih buat dibawa ke Jakarta. Dan setelah tanya-tanya, ternyata bisa dibawa ke Jakarta dengan di-packing khusus oleh nelayannya. Jadi kita pesen lobster dari nelayan ini buat diambil besok pas kita mau pulang. Siangnya setelah renang kami check out dari Kebobo Cabin Madasari dan lanjut buat nginep di Batu Karas. Jadi ada jalan baru yang menghubungkan pantai Madasari ke pantai Batu Karas. Jalannya masih mulus, jadi enak banget. Dia makan duluan, tidak begini. Oke. Warna apa? Kira-kira sekitar 10 menit kita udah sampai di Batu Karas dan kesan pertama adalah kok jadi gini? Jadi dulu tuh ingetnya Batu Karas tuh sepi, bersih, dan homey banget. Karena mungkin kebetulan pas kita lewat rame wisatawan dan ternyata pas tanya-tanya emang lagi rame karena jelang bulan puasa itu banyak yang munggahan katanya. Jadi kita sampai di Batu Karas itu belum jam check-in hotel. Jadi kita cuma lewat aja. Terus kita menuju Pangandaran untuk cari makan siang dan juga cemilan. Selesai makan siang, kita lihat-lihat sih suasana pantai Pangandaran kayak gimana. Jadi kalau di Pangandaran sih lebih rame dan padat ya. Karena emang tujuan wisata utama yang udah terkenal dari dulu. Di Pangandaran kita sempet tuh mampir di gelato biar ngehibur anak-anak yang lagi pada kepanasan.
itu apa tuh? Lemon. Abis makan es krim masih belum kenyang juga. Penasaran banget pengen cobain pizza di Pangandaran. Namanya tuh Brillo Pizza. Ini tipe pizza yang klasik, nggak banyak bumbu dan rasa. Rasanya tuh light, simple, pakai saus tomat homemade dan juga topping pilihan. Ya, rasanya lumayan lah buat cemil-cemil dan bikin anak-anak happy. Wow. Iya, coba masuk apa nggak dikit tuh? Iya. Sekarang lanjut kita kembali ke Batu Karas buat check-in dan ini diarahin lewat jalan baru. Masih siang juga ada beberapa yang nongkrong di jembatan sini nih. Kayaknya kalau sore bakalan tambah rame sih di sini. Bulat dapati perut dedek. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menit, sampailah kita di Hotel Sunrise Batu Karas. Jadi Sunrise Hotel ini tuh sebenarnya hotel lama, tapi dia punya beberapa kamar yang direnov jadi baru lah, jadi kekinian. Ini kayak kamar yang ditempatin orang tua saya, jadi dia direnov aja ya, dibikin 2 lantai. Kasurnya di mezzanine atas dan di bawahnya ruang TV. Ini kita naik ke atas buat ke kamar yang saya pakai. Ini tipe kamar apa ya? Kalau nggak salah tuh namanya black and white gitu. Kamarnya besar, kelihatan banget ya baru direnov. Itu petaku nih yang bawah. Kamar mandinya juga ada bathtubnya dan karena baru renov jadi masih bersih banget. Iya, gampang kakak sama Dede bisa tidur di bawah sama nenek juga nggak apa-apa. Di hotel ini lagi-lagi cuma kita aja kayaknya yang nginep. Ini kita berenang di kolamnya puas banget karena sepi, nggak ada orang lain. Selesai berenang, kita coba jalan-jalan lihat keadaan sekitar di Batu Karas dan juga cari cemilan. Dan nemu ini nih, ada kedai kopi kecil di Batu Karas. Gak nyangka banget ternyata dia tuh pakai kopi Arabica yang ada di Jakarta itu. Jadi kalau dulu awal di Jakarta tuh seingat saya rame banget sampai pada antri. Dulu juga saya sampai nitip sama teman saya karena nggak mau ikut antri. Tapi di sini di tempat pelosok kayak gini tuh ada gitu loh kopi Arabica gini. Pas lagi beli kopi iseng tanya sama baristanya. Jadi katanya owner kopi ini tuh orang Jepang yang suka surfing di pantai Batu Karas. Terus karena dia ngeliat mesin kopi yang dipakai di sini mungkin kurang ya buat dia. Jadi ditawarin dia buat kerjasama pakai mesin dan biji kopinya. Nah kalau saya sih seneng banget ya.
Jadi dulu pernah beli di Jakarta kalau nggak salah tuh sekitar 60 ribuan ya. Dan di sini tuh bayarnya cuma setengahnya aja, sekitar 30 ribuan. Malamnya di Batu Karas kita makan seafood lagi di warung Comeng. Ini juga rekomendasi dari barista kopi yang tadi. Jadi dia letaknya itu ada di pojok di pinggir pantai. Menunya yaitu lagi yang dipesan ikan kue, udang, cumi, sayuran. Rasanya enak juga sih, sesuai selera kita dan seafoodnya kerasa fresh. Besok paginya kita jalan kaki nih ke pantai yang terdekat dari hotel di Pantai Nelayan. Kita cari ke pantai. Main air di sini juga udah lumayan sih bikin anak-anak happy. Hasilnya tuh ada halus. Yang itu ke sana kan kita. Yang banana boat itu di situ ya. Agak siangan, saya sama suami balik lagi nih ke Madasari buat ambil pesanan lobster kita yang kemarin untuk dibawa pulang. Kemarin udah kontak langsung sih sama nelayannya dan begitu udah siap kita langsung dikabarin buat ambil lobster. Itu. Banyak. Ini lobster emang sengaja ya dikasih pasir kayak gini. Kalau kata nelayannya sih emang gini nih cara packingnya biar tetap hidup sampai Jakarta. Dan bener sih kemarin sampai Jakarta lobsternya masih hidup dan juga segar. Ya, cus, bungkus. Oh iya, jadi saya baru tahu ternyata kalau lobster itu tuh bisa ngeluarin suara. Jadi selama perjalanan kemarin kita pulang, kita beberapa kali dengar suara lobster di bagasi. Bunyinya tuh kayak apa ya? Cicit kayak suara tikus atau apa gitu. Jadi abis ambil lobster ini, kita jemput anak-anak yang lagi main di pantai sama kakek neneknya. Emang gak bosen-bosen nih anak-anak kalau misalnya main air. Si kakak juga langsung berkreasi nih, bikin tulisan-tulisan di pasir kayak gini. Ya udah deh, abis main di pantai, kita balik lagi ke hotel buat beres-beres dan juga check out pulang. Pokoknya perjalanan kali ini tuh menyenangkan banget karena buat kita explore wilayah baru. Dan ya itu, mau kegiatan apapun kalau dilakuinnya bareng keluarga rasanya tenang dan damai banget. Cukup sampai di sini ya cerita perjalanan kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin ceritanya.
Dan sampai ketemu lagi di cerita Araya selanjutnya. Bye!